melalui pendekatan dan penggunaan model pembelajaran ini, kalian harus bisa membahas tentang sebuah novel ya. Jadi novel nanti harus kita tahu tentang unsur-unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Pertama, dari masalah ini, dari yang hadir seharusnya 39 orang, yang tidak hadir hanya 2 orang ya. Jadi nanti mudah-mudahan yang 2 orang juga cepat menyusul. Kemudian, gimana semua anak-anak pada sehat semua ya? Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Belajar terus dan bisa membantu orang tua, kemudian bisa merespon pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh gurunya setiap hari. Jangan lupa absen ya. Hari ini semua absen, yang tidak absen cuma 2 orang untuk kelas 2 MIA. Karena waktunya nanti agak mepet ya, ini dipakai untuk 15 menit saja nanti. Mudah-mudahan ini tepat sebagai pembelajaran. Di sini akan saya tampilkan beberapa hal di sini. Untuk unsur sebuah novel, yaitu ini materi pembelajaran novel bahasa Indonesia tanggal 27 ya seharusnya Oktober, pertemuan ke-16. Kemudian di sini untuk kelas 12 nih ya. Nah, KD-nya kompetensi dasarnya adalah menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang baik secara lisan maupun tulis. Ini anak-anak udah membaca belum ini tampilan saya yang di sini? Iya, kebaca Pak. Ya, Udah Pak. Jadi di sini tujuannya adalah peserta didik dapat menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca. Jadi kalian nanti disuruh membaca sebuah novel, intinya begitu ya, sebuah novel. Kemudian novel yang kalian baca itu harus bisa direspon semuanya, mulai dari pengarangnya maupun isi yang disampaikannya. Jadi pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam sebuah novel yang dibaca. Apa saja novel yang dibaca itu? Maaf, ada telepon saya, matiin dulu. Apa saja yang dibaca? Apa saja yang dibaca dalam sebuah novel tersebut? Kalian boleh mengambil dari internet juga boleh, mengambil dari buku perpus juga bisa, tapi ke perpustakaan waktunya kapan ya? Atau kamu ngambil yang jelas, yang enak, kamu buka internet aja, ya. Yang paling gampang, tinggal klik judulnya apa saja bisa dipilih nanti. Setelah kalian nanti membaca novel, kemudian kalian novel yang akan dibaca itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah novel. Yang pertama adalah dari unsur intrinsiknya. Sudah tahu kan unsur intrinsik? Halo? Sudah tahu belum unsur intrinsik? Belum, Pak. Belum. Ini ada keterangannya. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat dalam sebuah novel. Apa yang terdapat dalam sebuah novel itu? Ya, yang terdapat dalam buku itu. Contohnya, dalam novel itu kan ada judulnya kan? Ya, itu termasuk unsur intrinsiknya. Kemudian setelah judul ada apa? Ada tema. Nah, setelah tema ada alur cerita. Kemudian latar cerita, tokoh, pelaku, sudut pandang, pesan dan amanat. Sekarang judul, ya. Saya sampaikan satu persatu. Nah, judul itu adalah sama dengan kepala karangan dalam sebuah novel tersebut. Tapi tema dengan judul lain loh ya. Di sini kalau tema adalah sesuatu yang dapat menjiwai seluruh isi novel itu. Itu kalau tema. Kalau judul hanya kepala karangan. Contohnya begini. Pernah kamu mendengarkan Siti Nurbaya? Pernah nggak mendengar novel tentang Siti Nurbaya? Halo? Pernah. Nah, ya. Pernah Pak.
Itu Siti Nurbaya itu termasuk judul apa tema? Kata Siti Nurbaya itu termasuk judul atau tema? Termasuk judul. Judul. Iya. Judulnya adalah Siti Nurbaya, benar. Tapi kalau temanya tentang apa? Berarti isi yang terdapat dalam semua yang dapat menjiwai seluruh isi cerita itu. Jadi yang mengisahkan tentang apa gitu, itu yang disebut dengan tema. Jadi kisahnya Siti Nurbaya itu adalah ada seseorang yang mencintai seseorang, tetapi orang tersebut tidak bisa tersampaikan. Jadi temanya adalah kasih tak sampai. Ya, nanti kalau kalian mau mengambil judul seperti ini ya nggak apa-apa, terserah kalian. Karena selain Siti Nurbaya juga banyak ini cerita-cerita zaman dulu atau novel zaman sekarang juga boleh. Sekarang yang ketiga, paham nggak tentang judul antara judul dengan tema tadi? Paham nggak? Paham. Paham ya? Nanti kalau nggak paham tanya aja nggak apa-apa. Ya, Pak saya belum paham Pak. Kenapa begini dan sebagainya ya akan saya sampaikan. Yang ketiga yaitu alur cerita. Cerita itu pasti ada alurnya ya. Mulai dari sekarang ke masa yang akan datang ya. Dari sekarang ini misalnya ini hari apa? Hari Selasa. Kemudian Rabu, Kamis, Jumat sampai setahun berikutnya itu namanya alur maju ya. Kalau dari sekarang mengacu kepada cerita sejarah zaman dulu itu namanya alur mundur menurut ceritanya dalam buku seperti itu. Jadi alur sebuah cerita itu ada yang alur maju, ada yang alur mundur ya. Ini berarti kita berpaku pada ininya, waktunya ya kalau masalah alur cerita ini ya. Waktunya kapan dimulai. Karena ada juga yang maju mundur, jadi semaunya pengarang. Ada yang menceritakan zaman dulu ya, kemudian ada yang menceritakan berikutnya adalah zaman sekarang. Kemudian balik lagi, cerita lagi zaman dulu, itu namanya alur campuran atau alur maju mundur. Nah, udah paham belum ini alur maju mundur atau Iya, alur Pak. ya sama dengan jalannya sebuah cerita. Saya pengennya kalian ada yang bertanya ya, jangan terlalu pasif ya. Pokoknya nanti kalau ada yang paham, yang belum paham silakan untuk menyampaikan. Kemudian yang keempat, ini latar cerita. Boleh ditulis dalam kertas kecil-kecilan ya. Kalau latar cerita itu, ada 3 macam. Latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Jadi apa tadi? Latar waktu, latar tempat, ada latar suasana. Ya, latar waktu seperti apa? Ya menunjukkan waktunya kapan. Misalnya, tiba-tiba si anak dengan si orang itu bentrok dengan kelompok yang lain. Misalnya, kapan waktunya? Berarti itu latarnya waktu. Contohnya bisa malam, bisa siang, bisa jam berapa, bisa sore, bisa pagi, dan sebagainya. Itu waktu ya. Latar waktu. Berarti waktu kejadian. Kemudian berikutnya yang kedua, latar apa? Tempat. Tempatnya kapan? Di mana kejadian itu berada? Ya, di mana? Di luar rumah, di lapangan, di kali, apa di mana saja boleh, ya. Tergantung dari isi cerita tersebut. Nah, kemudian selain latar tempat, berarti ada juga latar apa? Satunya lagi apa? Suasana. Misalnya pada saat orang itu sedang ada berantem misalnya. Bagaimana keadaan dalam berantem itu, suasana dalam berantem. Nah, berarti suasananya adalah menyedihkan. Kemudian apalagi suasananya? Menegangkan. Terus apalagi? Menyenangkan. Berantem kok menyenangkan. Apa? Ayo. Lagi berantem, pokoknya bermusuhan, bertengkar. Apa kira-kira latarnya, latar suasananya, suasana apa itu? Mencekam. Apa? Nah, kalau kalian ulang tahun misalnya, itu suasananya bagaimana? Menyenangkan. Ya, menyenangkan. Itu juga termasuk latar suasana. Terus satu lagi, kalau kamu sedang kakaknya menjadi
sedang menikah. Nah, suasana saat itu apa? Bahagia. Mengharukan. Kadang-kadang kan dalam keadaan tertawa, kadang-kadang ada yang nangis juga kan. Itu namanya suasana yang mengharukan. Ini termasuk latar sebuah cerita, ya. Jadi latar cerita saya ulang lagi, latar waktu, latar suasana, dan latar tempat. Bolak-balik nggak apa-apa, ya. Ada 3 kok. Bolak-balik nggak masalah. Kemudian masalah latar udah jelas? Ada yang tanya? Ada yang tanya nggak? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Mudah-mudahan ini ada materi untuk mengulangi lagi ya, materi yang sudah pernah mungkin di kelas 11 atau kelas 10 udah pernah disampaikan. Jadi kalau udah pernah mendengar, udah pernah memahami, berarti gampang sekali ya untuk memahaminya. Terus tokoh dan pelaku. Ini juga termasuk unsur-unsur intrinsik. Tokoh pelaku itu, berapa tokohnya? Siapa saja tokoh-tokohnya? Terus watak tokoh itu bagaimana? Ya, ini harus dimasukkan dalam unsur intrinsik nanti. Coba silakan. Kalau kamu membuat sebuah tokoh, kira-kira dalam novel itu ada 5 tokoh, sebutkan aja. Laki berapa, perempuannya berapa. Namanya siapa, yang laki-laki, yang perempuan siapa. Jumlah tokohnya ada berapa, ya. Terus tokoh itu bisa juga ada karakternya, ya. Jadi untuk latar tokoh ya tadi ya, tokoh pelaku, tokoh atau pelaku, jumlahnya siapa, namanya siapa, wataknya bagaimana, dan karakter si tokoh tersebut seperti apa. Kan ada orang itu yang pelakunya pelaku yang baik, ada juga yang pelaku yang jahat. Ya, itu termasuk sebuah karakter ya. Yang jahat berapa orang di situ? Ada 2 orang. Yang baik berapa orang? 3 orang juga bisa. Ya, untuk tokoh gimana? Kira-kira paham nggak? Paham. Paham ya. Paham. Sekarang sudut pandang. Bagaimana seseorang menyampaikan, seorang pengarang menyampaikan cerita tersebut, ya, menyampaikan cerita tersebut menggunakan kalimat-kalimat itu, menggunakan kata aku atau menggunakan yang lain. Contohnya begini. Aku saat itu berjalan-jalan ke rumah paman, misalnya. Kata aku tadi ya, itu adalah sudut pandang orang pertama, ya kan? Aku itu orang pertama. Yang dihadapi, kalau orang kedua berarti yang dihadapi aku, berarti orang ke berapa? Dua. Pokoknya yang kita hadapi semua orang kedua. Yang ada loh ya. Yang tidak ada di hadapan kita, ya, itu berarti orang ketiga. Jauh dari sini, itu namanya orang ketiga. Itu aja yang gampang ya. Pokoknya aku, kami, kalau kami orang banyak, termasuk sudut pandang orang pertama, aku, kami, kita, itu orang pertama. Kalau aku 1 orang, kalau kita, kami banyak, ya itu namanya jamak. Sedangkan yang kita hadapi adalah kalian, Anda, saudara, dan sebagainya, itu masuk sudut pandang orang kedua. Sedangkan dia, mereka, dan sebagainya, orangnya nggak di sini, namanya orang ketiga. Itu namanya sudut pandang. Bagaimana seorang pengarang itu nanti menggunakan kata-kata seperti ini? Ya, ini boleh catat ya. Boleh catat sekarang. Silakan untuk mencatat sudut pandang. Jadi sudut pandangnya ada 3. Pertama aku, sudut pandang orang pertama. Kemudian yang dihadapi adalah orang kedua. Yang tidak ada di sini adalah orang ketiga. Kemudian pesan, ya pesan ya. Mana pesan? Nih pesan atau amanat. Pesan atau amanat. Kalian udah pernah baca novel atau cerpen? Sudah pernah belum? Udah. Nah, Sudah. Terima kasih jawabannya. Pokoknya langsung kalau pengen jawab langsung klik aja ya, mikrofonnya diklik aja langsung dijawab. Jadi ada respon berarti. Terus nanti pesan dan amanat. Setelah kalian membaca
pesan-pesan apa yang disampaikan seorang pengarang.